Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Anak-anakku yang Bapak banggakan, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran IPS pada pagi hari ini, Bapak ingin memperkenalkan terlebih dahulu nama Bapak Dendi Kurniawan, SPD. Bapak mengajar Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS di kelas 7. Pada pembelajaran IPS pada awal semester ini atau di semester pertama, pembelajaran pertamanya adalah interaksi ruang dan antar ruang. Nah, pada hari ini Bapak ingin menjelaskan sedikit tentang interaksi ruang dan interaksi antar ruang. Kita langsung saja mulai ke materi supaya tidak berlama-lama. Oke. Yang pertama adalah pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Pengertian ruang. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang dipergunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tapi juga lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi. Saya ulangi, ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi. Ruang juga mencakup perairan yang ada di permukaan bumi, baik laut, sungai, danau, dan di bawah permukaan bumi atau air tanah sampai kedalaman tertentu. Saya ulangi, ruang juga mencakup perairan yang ada di permukaan bumi, laut, sungai, dan danau, dan di bawah permukaan bumi yaitu air tanah sampai kedalaman tertentu. Ruang juga mencakup lapisan tanah dan batuan sampai pada lapisan tertentu yang menjadi sumber daya baik kehidupan. Berbagai organisme atau makhluk hidup juga merupakan bagian dari ruang. Berbagai ruang di permukaan bumi memiliki karakteristik yang khas. Karakteristik yang khas tersebut dapat berupa tanah, batuan, tumbuhan, dan lain-lain yang berbeda dengan tempat lainnya. Saya ulangi, berbagai ruang di permukaan bumi memiliki karakteristik yang khas. Karakteristik yang khas tersebut dapat berupa tanah, batuan, tumbuhan, dan lain-lain yang berbeda dengan tempat lainnya. Mungkin saja ada satu atau beberapa komponen dari suatu ruang yang juga ditemukan di tempat lainnya, tetapi akan ada komponen lainnya yang berbeda. Perbedaan karakteristik ruang tersebut menyebabkan adanya interaksi antar satu ruang dengan lainnya, karena setiap ruang membutuhkan ruang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ulangi, perbedaan karakteristik ruang tersebut menyebabkan adanya interaksi antar satu ruang dengan lainnya, karena setiap ruang membutuhkan ruang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua adalah pengertian interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang dapat berupa pergerakan orang, barang, informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan. Saya ulangi, interaksi antar ruang dapat berupa pergerakan orang, barang, informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan. Menurut Bintarto, pada tahun 1987, interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung ataupun tidak langsung. Seulangi, menurut Bintarto, interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung ataupun tidak langsung. Interaksi melalui kontak langsung terjadi ketika seseorang datang ke tempat tujuan, sedangkan interaksi tidak langsung terjadi melalui berbagai cara, misalnya dengan membaca berita, melihat tayangan di televisi, dan lain sebagainya. Saya ulangi, interaksi melalui kontak langsung terjadi ketika seseorang datang ke tempat tujuan, sedangkan interaksi tidak langsung terjadi melalui berbagai cara, misalnya dengan membaca berita, melihat tayangan di televisi, dan lain sebagainya. Contoh interaksi antar ruang.
Daerah pegunungan umumnya merupakan penghasil sayuran. Daerah pesisir penghasil ikan laut. Penduduk daerah pantai membutuhkan sayuran dari daerah pegunungan dan sebaliknya penduduk daerah pegunungan membutuhkan ikan dari penduduk daerah pantai. Kedua wilayah kemudian saling berinteraksi melalui aktivitas perdagangan. Interaksi keruangan dapat terjadi jika dalam kondisi saling melengkapi atau complementary atau regional complementary, kesempatan antara atau intervening opportunity, kemudahan transfer atau transferability, saling melengkapi atau complementary atau regional complementary. Kondisi saling melengkapi terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkan. Saya ulangi, saling melengkapi adalah kondisi saling melengkapi terjadi jika ada wilayah-wilayah berbeda komoditas yang dihasilkannya. Contoh, wilayah A penghasil sayuran, wilayah B penghasil ikan, maka wilayah A mensurplus sayuran ke wilayah B, sedangkan wilayah B mensurplus ikan ke wilayah A. Yang kedua adalah kesempatan antara atau intervening opportunity, merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Seseorang akan membeli suatu produk, maka ia akan memperhatikan faktor jarak dan biaya untuk memperoleh produk tersebut. Saya ulangi, kesempatan antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Seseorang akan membeli suatu produk, maka ia akan memperhatikan faktor jarak dan biaya untuk memperoleh produk tersebut. Yang ketiga adalah kemudahan transfer atau transferability, pengangkutan barang atau orang memerlukan biaya. Biaya untuk terjadinya interaksi tersebut harus lebih rendah dibanding dengan keuntungan yang diperoleh. Saya ulangi, kemudahan transfer adalah pengangkutan barang atau orang memerlukan biaya. Biaya tersebut terjadi interaksi tersebut harus lebih rendah dibanding dengan keuntungan yang diperoleh. Jika biaya tersebut terlalu tinggi dibanding keuntungannya, maka interaksi antar ruang tidak akan terjadi. Saya ulangi, jika biaya tersebut terlalu tinggi dibandingkan keuntungannya, maka interaksi antar ruang tidak akan terjadi. Kemudahan transfer dan biaya yang diperlukan juga sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur yang menghubungkan daerah asal dan daerah tujuan. Jalan yang rusak dan sulit untuk dicapai akan mengurangi kemudahan terjadinya interaksi karena biaya untuk mencapainya juga akan lebih mahal. Jadi kemudahan transfer dan biaya yang diperlukan juga sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur yang mempengaruhi daerah asal dan tujuan. Apabila jalan yang rusak dan sulit untuk dicapai akan mengurangi kemungkinan terjadinya interaksi karena biaya untuk mencapainya juga akan lebih mahal. Ya. Kemudian itu yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan di pagi hari ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahaminya, materi tentang pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Bapak harap semuanya tetap semangat walaupun pembelajaran masih melalui sistem online. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih dari Bapak. Apabila ada kata-kata Bapak yang salah, Bapak minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.